Di sebuah desa yang subur di Sumatera Selatan, hiduplah seorang pria yang dikenal dengan nama si pahit lidah. Nama aslinya adalah Serunting Sakti, namun julukan itu melekat padanya karena kesaktiannya yang unik. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan magis. Ucapan baik bisa menjadi berkat, namun ucapan buruk bisa menjadi kutukan yang mengerikan. Awalnya Serunting Sakti adalah seorang pemuda biasa. Namun suatu hari, ia menemukan sebuah batu akik yang bersinar di sungai. Tanpa ia sadari, batu itu adalah sumber kekuatan gaib. Sejak saat itu, setiap perkataannya memiliki kekuatan. Ia menjadi sangat berhati-hati dalam berbicara, karena ia tahu bahwa kata-katanya bisa membawa petaka. Suatu hari, desa tempat Serunting Sakti tinggal dilanda kekeringan yang parah. Tanaman gagal panen, sungai mengering, dan banyak warga yang kelaparan. Serunting Sakti merasa iba dan berusaha membantu. Ia berjalan ke tengah desa dan berkata dengan lantang, "Wahai langit, turunkanlah hujan untuk membasahi tanah kami yang kering ini." Ajaibnya, tak lama kemudian, awan hitam menggantung di langit dan hujan deras pun turun. Warga desa bersukacita, namun Serunting Sakti semakin sadar akan kekuatan yang dimilikinya. Ia tahu di Pawetin harus sangat berhati-hati. Namun, tidak semua orang menyukai Serunting Sakti. Ada seorang kepala desa yang iri dengan kekuatannya. Ia takut Serunting Sakti akan merebut kekuasaannya. Kepala desa itu kemudian menyebarkan fitnah tentang Serunting Sakti, mengatakan bahwa ia adalah penyihir jahat yang membawa malapetaka. Warga desa yang termakan hasutan kepala desa mulai menjauhi Serunting Sakti. Mereka takut akan kutukannya. Serunting Sakti merasa sedih dan kecewa. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mengembara seorang diri. Dalam pengembaraannya, Serunting Sakti bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Ia selalu berusaha menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Namun ia juga harus berhati-hati agar tidak menyakiti siapapun. Suatu ketika, ia tiba di sebuah desa yang sedang diserang oleh gerombolan perampok. Warga desa ketakutan dan tidak berani melawan. Serunting Sakti merasa terpanggil untuk membantu. Ia menghadapi para perampok dan berkata, "Wahai para perampok, batu menjadi kalian." Seketika, para perampok itu berubah menjadi batu. Warga desa bersorak gembira dan berterima kasih kepada Serunting Sakti. Namun, Serunting Sakti merasa sedih. Ia tahu bahwa ia telah menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang lain. Meskipun mereka adalah orang jahat, Serunting Sakti terus mengembara, mencari cara untuk mengendalikan kekuatannya. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bersedia membantunya. Pertapa itu mengajarkan Serunting Sakti cara mengendalikan emosi dan pikirannya. Ia juga mengajarkan Serunting Sakti tentang pentingnya kebijaksanaan dan kasih sayang. Setelah bertahun-tahun belajar, Serunting Sakti akhirnya berhasil mengendalikan kekuatannya. Ia kembali ke desanya dan meminta maaf kepada warga atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Warga desa memaafkannya dan menerimanya kembali. Serunting Sakti kemudian menjadi penasihat desa yang bijaksana. Ia menggunakan kekuatannya untuk membantu warga dan melindungi desa dari segala macam bahaya. Si pahit lidah, yang dulunya ditakuti, kini dihormati dan dicintai oleh seluruh warga desa. Ia menjadi legenda yang mengajarkan tentang pentingnya berhati-hati dalam berbicara dan menggunakan kekuatan untuk kebaikan.